hadirnya atau perlunya majelis penyelesaian hasil pemilihan. Padahal kemudian itu adalah amanah dari Undang-Undang 10. Undang-Undang 10 yang memang 10 bulan sebelum penyelenggaraan itu harus diselesaikan. Apa dampak terbesarnya kalau tiba-tiba itu tidak dibahas itu? Satu soal itu akan berdampak pada kepastian hukum. Kemudian kesiapan lembaga penyelenggara, siapa yang akan ditugasi. Kemudian ini juga akan berkonsekuensi kepada pandangan MK sendiri. Jadi MK selama ini memandang bahwa pemilihan bukan merupakan rejim pemilu. Nah, ini yang harus dijelaskan, ditegaskan bahwa betulkah bahwa pemilihan atau pilkada kepala daerah itu merupakan di luar rejim pemilu? Sekalipun masih di bawah ini. Ya, tapi sudah diputuskan dalam Rapimnas Golkar bahwa beliau capres resmi dan itu adalah semacam misi sucinya Golkar. Iya, walaupun apapun itu belum ada, tapi dia akan didongkrak. Nah, bisa jadi dia misalkan paketnya dengan siapa, misalkan dengan Cak Imin, dengan PKB-nya atau P3, bisa jadi. Atau bisa juga dengan yang lain. Nah, yang keempat itu paket yang lain. Bisa. Gitu. Nah, ini yang kalkulasi sementara yang memungkinkan hari ini. Sekali lagi, politik itu dinamis ya. Politik akan selalu berubah dengan cepat. Tergantung dari tadi perkembangan dan dinamika politik yang ada. Nah, saya melihatnya konstruktif. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otong Rosadi. Saya menemani saudara-saudara dengan konten baru yang mulai hari ini akan tayang dengan nama konten Hukum, Demokrasi, dan Pemilihan Umum. Tepatnya disebut dengan beranda. Jadi beranda hukum, demokrasi, dan pemilihan umum. Sahabat Membelajar, membincangkan mengenai hukum dan demokrasi tentu saja tidak pernah akan habisnya. Karena di berbagai kesempatan para ahli sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara negara hukum, dan demokrasi misalnya, kemudian hubungan antara negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Ada istilah nomokrasi, ada berbagai unsur-unsur penciri dari negara hukum yang salah satunya misalnya ada pemilihan umum yang demokratis yang dilakukan secara berkala dan seterusnya. Nah, fokus bahasan saya pada kesempatan ini tentu saja ini lebih pada tentang hubungan antara hukum, demokrasi, dan pemilihan umum dari aspek hukum tata negara sebagai kajian ilmu yang saya pelajari selama ini. Sahabat Membelajar, pada bagian singkat di awal pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia itu mendapat rujukan atau bisa kita lihat sejak awal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di alinea keempatnya tegas menyebutkan bahwa disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kemudian banyak pandangan ahli hukum tata negara yang mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah norma konstitusi, tetapi banyak juga pandangan yang mengatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar lebih dari sekedar norma, ia bisa kemudian dianggap sebagai sumber hukum material yang bentuknya sudah terbentuk menjadi formil, yaitu pembukaan. Dia yang menjiwai dari norma-norma konstitusi. Lantas bagaimana kemudian norma-norma dalam konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum? Sahabat Membelajar, kita akan lihat misalnya di pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 menjadi norma konstitusi yang pertama yang kita temukan di awal kita membaca bahwa Indonesia mempunyai
paham atau berdasarkan paham kedaulatan rakyat. Sesuatu yang sebetulnya bisa dibaca demokrasi Indonesia adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian ada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi pasal 2 ayat 1 menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang kedua-duanya itu dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat. Kemudian pasal 6 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Di mana pemilihannya itu oleh rakyat, maka pasal 6 ayat 2 menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Lalu di bawah, di pemerintahan daerah disebutkan juga di pasal 18 ayat 3, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1, anggota DPR juga dipilih melalui pemilu, dan pasal 22C ayat 1, anggota DPD dipilih di setiap provinsi melalui juga pemilihan umum. Kata-kata juga tentu saja dari saya, bukan kalimat dari konstitusi. Sahabat pembelajar, demikian pentingnya pemilihan umum sebagai perwujudan dari paham kedaulatan rakyat atau demokrasi Indonesia. Maka di perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat amandemen ketiga ada lahir ketentuan norma konstitusi yang kemudian ditempatkan dalam satu bab khusus, yaitu bab 7 Rumawi B yang judulnya pemilihan umum. Di bab 7B Rumawi pemilihan umum disebutkan di pasal 22E ayat 1, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan jujur dan adil. Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Lalu pasal 22E ayat 2, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sahabat pembelajar, di pasal berikutnya disebutkan bahwa yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah sebuah komisi pemilihan umum. Tentu bagian-bagian ini akan kita kupas satu demi satu di kanal Otong Rosadi dalam konten Beranda Hukum, Demokrasi, dan Pemilihan Umum. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di setiap segmennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.